Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari part 1 terkait register demam berdarah. Untuk kasus demam berdarah yang sudah terlapor, baiknya dilakukan PE, yaitu 1 kali 24 jam. Kemudian kita mengisi form ini. Nah, formnya ada di bawahnya, yaitu formulir penyelidikan epidemiologis. Kemudian yang satunya ada form laporan KLB atau W1. Nah, di sini nanti bisa diisikan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika kasus positif yang satu dibuatkan satu, jika dua bisa dibuatkan dua, menyesuaikan saja. Nah, dua dokumen ini saya gunakan untuk melapor ke Dinas Kesehatan sebagai lampiran permintaan fogging pada Dinas Kesehatan. Nah, ada form PE dan form KLB. Jadi dua dokumen ini sebagai lampiran untuk permintaan fogging ke Dinas Kesehatan. Sebelumnya telah koordinasi, jadi nanti kaitan fogging sesuai dengan koordinasi terlebih dahulu. Tapi untuk lampiran laporannya adalah ini. Yang perlu diisikan adalah tanggal dan bulan dan tahun. Ini diisikan saat PE ya. Tanggal, kemudian ada alamat RT RW kecamatan, kemudian nama, usia, jenis kelamin, alamat, kemudian kecamatan. Kemudian telah terjadi sejumlah 1 atau 2 atau 3 menyesuaikan, dan kematiannya berapa. Terdiagnosanya sebagai apa? DAF. Jadi untuk B1 ini bisa dilaporkan untuk beberapa kasus ya, artinya kasus KLB. Bisa dari campak, kolera, diare yang tercurigai bukan hanya diare seperti biasa, seperti misalnya yang adanya lepto, misalnya diare dari situ, adanya kolera. Nah, kemudian ada DHF, DSS, campak, difteri, pertusis, tetanus. Nah, ini untuk melaporkan kasus-kasus seperti ini, rabies, hepatitis, encefalitis, tipes. Nah, kemudian disentang saja, dituliskan gejalanya, muta, ada bercak tidak, menghijau, turun jelek, diisikan sesuai keadaan sebenarnya. Kemudian tindakan yang telah diambil yaitu apa, misalnya PE, abatasisasi, penyuluhan 3M, dan PSN. Nah, ini kemudian diubah tanggal sesuai tanggal PE dan ditandatangani sebagai pelaporan W1 KLB wabah. Ini yang di print hanya 1 lembar saja di halaman ini. Kemudian untuk hasil PE-nya tadi sesuai yang video sebelumnya. Kalau untuk lembar PE ini diisi nama kasus, nama kepala keluarga, kemudian alamat, kecamatan, dan kabupaten. Nah, ini bisa diambil salah satu dari induk kasus yang terlapor, misalnya di rumah Bapak Amiruddin. Nah, 20 rumahnya kita data nama kepala keluarganya dan kita cek sanitasi untuk jentik nyamuknya. Kemudian ada penderita atau tidak, misalnya di rumah Pak Amiruddin ada kasus atas nama anaknya Alvan usia 7 tahun. Nah, ini ada bintik atau tidak, bisa diisi ya atau tidak. Jika tidak diperiksa maka diisi tidak. Ada uji tornika tidak. Kemudian diberikan kesimpulan apakah Alvan sebagai penderita panas dan sebagai tersangka yang terdiagnosa DHF. Jika iya ditulis centang, jika tidak maka di strip saja. Dan jentik nyamuk, hasil pemeriksaan jentik nyamuknya positif atau tidak. Ini untuk kasus kedua. Kasus kedua bisa saja tidak panas, tidak tersangka, atau tersangka tidak panas. Ini artinya sebagai kasus penunjangnya sesuai unsur adanya penularan atau tidak. Nah, ini yang didata adalah termasuk yang menderita panas 1 minggu yang lalu. Nah, lalu di sini 1 minggu yang lalu ya, tapi kadang biasanya kita situasional sekitar 14 hari yang lalu atau 1 kali masa inkubasi demam. Kemudian perlu pengasapan atau tidak, iya atau tidak. Untuk kasus DB yang perlu pengasapan paling tidak lebih dari tersangka 3 kasus atau ada jentik 5
dari total yang diselidiki. Artinya minimal ada 2 yang positif dari sanitasinya, dari jentiknya, dan minimal ada 1 kasus kematian kalau memang kasusnya meninggal dunia. Kemudian diisi tanggal PE dan ditandatangani. Ini juga sama, yang diisi hanya form pertama saja. Untuk form kedua ini sebagai pengantar, biasanya saya tak berikan, tapi kalau mau diberikan pengantar silakan. Ini untuk laporan permintaan fogging. Nanti biasanya anggarannya ada 2. Yang pertama dari Puskesmas melalui BOK sesuai kuota tahunan, atau dari Dinas Kesehatan. Nah, dari Dinas Kesehatan ini sesuai kuota tahunan dinas. Misalnya kok ada, nanti biasanya dianggarkan dari dinas. Kalau sudah habis, biasanya nanti baru dianggarkan dari Puskesmas sesuai kuotanya. Demikian untuk video part kedua kasus demam berdarah dan proses pelaporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.